Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya mau bertanya. Tadi disebutkan akhlak Nabi setelah menjadi Rasul. Saya ingin bertanya, sebelum menjadi Rasul, akhlak Nabi bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elin, semoga diberkahi. Akhlak Nabi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi itu bagaimana? Ya, akhlaknya sudah sempurna. Dan kalau ditanya misalnya, Bu, siapa yang mendidik Rasulullah? Saya mau tanya, waktu kecil. Bukan, ternyata bukan. Kalau kita pikir, Rasulullah di dalam kandungan ayahnya wafat. Ketika lahir baru berapa bulan ibundanya wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Belum besar kakeknya wafat. Ya, belum balik, masih balita tuh. Diasuh oleh pamannya. Tapi pamannya nggak sempat mengasuh Rasulullah lama. Kenapa? Karena pamannya anaknya banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat, Bu, apa hikmah Rasulullah diwafatkan bundanya, ayahnya, kakeknya, pamannya? Apa hikmahnya? Kita kesini dulu nih, ini premisnya. Hikmahnya adalah kalau Rasulullah ini bukan membawa misi keluarga. Jadi kalau Rasulullah ayahnya hidup, sewaktu Rasulullah dilahirkan nanti ada Tuhan, wah ini ajaran ayahnya nih. Kalau diasuh sama kakeknya, wah ini keturunan kakeknya nih bawa misi, pengen jadi pemimpin Arab nih. Wah ini dituduh, makanya oleh Allah diwafatkan semua. Untuk apa? Agar manusia tahu kalau Rasulullah itu dididik langsung oleh Allah. Jadi siapa yang mendidik Rasulullah? Allah. Dari kapan? Dari semenjak di dalam perut kandungan. Bahkan gak cukup sampai di situ. Sengaja Rasulullah dibuat buta huruf dan buta, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Untuk membuktikan kepada alam semesta Rasulullah bukanlah menyontek dari kitab yang lain. Bahkan lingkungannya Arab pada saat itu dibuat oleh Allah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maka ketika ada ajaran-ajaran yang cantik, yang begitu mulia, nggak bisa dituduh, oh ini nyontek dari sini, oh ini ngambil dari sini. Dari mana lingkungannya? Dia tidak bisa baca dan menulis. Jadi intinya apa poinnya? Rasulullah dididik langsung oleh Allah. Maka sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, akhlaknya sudah sempurna. Buktinya apa? Buktinya dulu ketika Rasulullah SAW, ini bukti pertama, Bu. Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Waktu itu dikejar-kejar sama orang Quraisy, malam-malam pengen dibunuh. Terus Rasulullah SAW minta sahabat Ali bin Abi Thalib buat ngegantiin tidur di tempat tidur Rasulullah. Biar orang Quraisy nyangka itu di dalam tuh Rasulullah lagi tidur, padahal Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah bilang apa? Wahai Ali, sebelum saya berangkat, tolong kasihkan barang ini kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah itu mereka tetap percaya Rasulullah orang yang paling amanah kalau dikasih titipan barang. Padahal orang musuh Rasulullah. Jadi mereka itu sekalipun memusuhi Rasulullah, tapi mereka tetap ngakuin kalau Rasulullah orang yang paling amanah. Rasulullah orang yang paling bisa dipercaya. Jadi mereka nih, Bu, kayak Abu Lahab itu kalau mau nyitipin barang yang paling bisa dipercaya ke siapa? Kepada Rasulullah. Padahal Abu Lahab itu suratnya turun kan jelas, tabat yada Abi Lahab wa tab.
Jadi Rasulullah sekalipun dimusuhin, pas dititipin barang tetap nerima, dijaga baik-baik. Udah gitu malam-malam mau dibunuh, nitipin ke Sayyidina Ali. Ali, tolong sampaikan barang ini buat fulan. Ini dulu dia nitip ke saya, tolong dikembalikan ya kalau saya sudah pergi ke Madinah. Itu barang utuh. Ini salah satu cermin akhlak Rasulullah sebelum diutus. Itu akhlaknya sudah sempurna. Bukti kedua apa? Bukti kedua, ketika Rasulullah SAW dikatain sebagai pembohong, ini bisa terbantahkan dengan kasus Rasulullah mengangkat Hajar Aswad. Hajar Aswad tuh bingung, orang Quraisy dia kan nama siapa nih? Bingung kan, yang kan siapa? Rasulullah datang dan orang-orang Quraisy semua percaya kepada Rasulullah sebagai orang yang mengangkat batunya. Kenapa? Kata orang-orang Quraisy, kami sudah mengenal amanah kamu, kami sudah mengenal kejujuran kamu, kami sudah mengenal kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, akhlaknya juga sudah sempurna. Atas didikan siapa? Jawabannya didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawawi. Kebetulan saya menanya masalah wahsikan. Dalam Islam itu kan perempuan dapat satu, laki dapat dua saja. Itu udah baku. Tapi ada seorang tua, mungkin ibu atau bapak, dia meminta itu dibagi rata, baik perempuan ataupun laki. Nah, anak-anak karena memang menghargai orang tua, timbulnya oke saja. Nah, itu secara hukum bagaimana tuh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zawawi, mudah-mudahan selalu disehat walafiatkan oleh Allah. Pertanyaannya singkat tapi membutuhkan jawaban panjang. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita membahas waris harus kita tekankan. Ada hadis Nabi yang Rasulullah bersabda, Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah memberikan setiap orang haknya masing-masing sesuai kadarnya. Nah, kalau kita lihat Bu, dalam dunia perkantoran, kira-kira nih hak seorang direktur sama hak seorang karyawan sama apa beda? Beda kan? Gak mungkin sama. Berarti haknya juga beda. Hak direktur A, hak direktur karyawan B. Itu sudah lumrah. Gak bisa kan nanti seorang karyawan pengen punya hak yang sama dengan direktur. Itu tidak masuk akal. Nah, ini sangat tidak lumrah. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan masing-masing mempunyai hak dan hak itu berbeda-beda. Jadi innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah memberikan masing-masing itu haknya. Nah, kemudian kita lihat, berarti di sini kita jangan langsung melihat sama rata karena masing-masing hak beda. Artinya definisi keadilan sudah bukan lagi sama rata, tapi masing-masing mengambil haknya. Itulah keadilan. Nah, yang kedua, kenapa di sini laki-laki dapat dua, perempuan dapatnya kok satu? Kita lihat ke prinsip dasar agama Islam. Makanya kalau kita saya mau paham ilmu fisika, maka saya harus paham istilah dan rumus yang digunakan di dalam ilmu fisika. Gak bisa saya kucuk-kucuk pakai istilah yang ada di dalam kedokteran, saya pakai di fisika, maka bisa dong. Kemudian kalau saya ingin paham ilmu kedokteran, terus saya pakai dengan istilah fikih yang udah saya pahami, gak bisa, gak nyambung nanti. Nah, begitu juga dalam memahami hukum Islam, kita harus tahu istilahnya dan seluk-beluknya, baru kita bisa paham. Sekarang prinsip dasar Islam adalah seorang laki-laki itu sebagai kepala keluarga dan punya tanggung jawab. Itu yang harus dipahami. Makanya ibu-ibu, laki-laki itu
punya 3 tanggung jawab terhadap 3 perempuan. Nah, karena ini bapak ibu ya, laki-laki punya tanggung jawab terhadap 3 perempuan. Nah, jadi saya punya tanggung jawab nih 3 perempuan nih. Siapa aja? Bukan istri pertama, kedua, ketiga kan? Tenang aja. Perempuan pertama adalah ibu kandung. Perempuan kedua adalah istri. Istri yang keberapa? Pokoknya istri. Itu ada di nomor 2. Yang ketiga adalah adik perempuan. Jadi 3-3-nya itu harus saya nafkahi. Kalau adik perempuan itu masih belum nikah sama orang lain. Saya punya adik perempuan masih kuliah, dan itu saya wajib nafkahi dia, Bu. Saya kasih duit jajan, orang tua udah gak mampu, yang wajib saya nafkahi, kasih duit jajan, kalau perlu saya balik kuliahnya. Maka di sini laki-laki tanggung jawabnya banyak. Sementara perempuan, prinsip dalam agama Islam, ketika dia belum menikah itu ditanggung sama orang tua, kalau enggak sama walinya, sama saudara laki-lakinya. Yang ketiga, kalau dia udah menikah, berarti suaminya wajib menafkahi si perempuan. Makanya kalau laki-laki yang gak menafkahi istrinya, mohon maaf saya sebutkan, istri boleh menolak untuk diajak bergaul. Boleh, Bu. Kalau suaminya gak nafkahi secara lahiriah, gak dikasih duit belanja, kasih apa, tiba-tiba suaminya minta, misalkan, Bu, suami istri boleh menolak, enggak bang, boleh, tapi dosa besar kalau suaminya udah ngasih nafkah, membeli emas, kasih, diminta nolak, itu resikonya malaikat semalaman melaknat si istri. Coba, kalau di dalam kain, jadi istri nggak boleh menolak selama suaminya udah ngasih nafkah. Coba, ini harus saya sampaikan. Oh ini juga. Jadi ibu-ibu, bapak Zawawi khususnya di Islam ini kenapa laki-laki itu tanggung jawabnya banyak, perempuan ditanggung, berarti dia haknya hanya 1, laki-laki haknya 2. Oh misalkan saya dapat 2, begini saya laki-laki, taruhlah perempuan yang dapatnya 1. Dari 2 ini ternyata 1 ini saya bagi lagi ke perempuan, berarti perempuan ujung-ujungnya dapat 2, laki-laki ujung-ujungnya dapat 1. Ya, kita kan tidak bicara laki-laki yang mohon maaf, laki-laki yang akhlaknya buruk. Ya. Kalau yang emang gini, bapak lucu, kalau dalam warisan itu lucu. Kadang-kadang orang nggak pernah silaturahmi ke orang tua, jangan ya. Banyak lupa orang tua. Tapi kalau udah masalah warisan, udah kalah. Gimana caranya dia dapat segala bau-bau hukum agama, segala bau-bau, padahal niatnya pengen dapetin harta. Emang itu ada begitu. Tapi kita lagi nggak bicara itu, kita lagi bicara yang normal, hukum yang bagusnya. Laki-laki yang baik ketika dia dapat bagian warisan 2, yang normal, yang baik, yang sesuai ajaran Islam, ini sampingnya lagi pasti dia bagian, ini buat buat apa namanya, nafkah sehari-hari, buat ini, pakai lagi. Dek masih sekolah, ini duit jajan, pakai lagi. Mama di rumah belajar udah ini belum, pakai lagi. Jadi pakai cuma 1. Lah si perempuan yang dapat warisan 1, dapat lagi dari suaminya 1, berarti dapat berapa itu? Dapat 2. Emang perempuan selalu menang, Bu. Enak amat ya. Belum lagi kalau perempuan yang kerja, dapat lagi dari gaji 3. Dari gaji, dari warisan ayahnya, dari suaminya 3. Dan suaminya kasih 1, makanya bajunya gak ganti-ganti. Ya ganti istrinya aja. Jilbabnya tiap bulan ganti, bajunya ganti, suaminya baju itu aja kayak saya, Bu. Jadi itulah rahasia kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau orang yang pikirannya pendek, yang pakainya hawa nafsu sama budan, itu perempuan nggak adil, karena pikirannya pendek, dia cuma pengen duit, dia cuma pengen harta, dia nggak mikirin yang lain, dia nggak mikirin. Iya mikirin. Maksudnya di sini pikirnya nggak sedalam pikiran syariat Islam, Bu, syariat Islam udah dalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang permasalahan selanjutnya, boleh nggak kalau nanti sepakat tiba-tiba pas lagi dibagi warisan sama rata aja lah. Nah, itu gimana? Ya. Jangan buru-buru, Pak.
Itu kalau semuanya sepakat. Pertama, boleh dengan syarat. Satu, semuanya sepakat. Yang kedua, semuanya tahu bagian masing-masing. Dikasih tahu dulu, kamu bagiannya segini, kamu segini, kamu segini, kamu segini. Udah tahu nih bagiannya masing-masing, udah ya. Kamu ridho nggak kalau dibagi sama rata, bagian kamu keambil ke yang lain? Ridho, ya udah. Berarti ibaratnya dia ngalah. Misalnya saya harusnya dapat 2 nih hak saya, tapi saya ngalah. Ya udahlah, satu aja, tuh kasih yang lain. Bisa orang lain itu boleh. Jadi kalau bagi sama rata boleh dengan 2 syarat. Saya ulangi. Pertama, atas dasar keriduan semua. Yang kedua, sudah tahu bagiannya masing-masing. Tambah lagi satu lagi biar kehati-hatian. Kalau bisa bagi dulu secara hukum waris. Bagi dulu, udah dikasih masing-masing, dan baru masing-masing melengkapi yang lain. Insya Allah itu aman. Dan kalau mau lebih aman lagi, bagaimana Bapak-Bapak? Sebenarnya lebih aman, lebih maslahat pasti yang mengikuti syariat. Udah pasti lebih aman, lebih afdol gitu pasti. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.